Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi seperti biasa di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Dan seperti biasa juga di Dapur Medsos kita selalu menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa inspiratif ya. Punya cerita yang sangat-sangat menarik tentunya untuk kita kulik selama 1 jam di Dapur Medsos. Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang legend ya di dunia permusikan Aceh. Wah, siapa lagi kalau bukan Pak Syekh. Assalamualaikum Pak Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tika. Ya, alhamdulillah Pak Syekh sudah hadir bersama kita di Dapur Medsos. Hari ini kita mau tanya-tanya langsung, mau mengulik banyak hal tentang musik Aceh. Tapi sebelum itu Pak Syekh, sehat ya Pak Syekh? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa saat ini Pak Syekh? Ini kita lagi persiapan untuk konser Lea Amalia, ada beberapa titik insyaallah. Oke, konser ya. Konser. Oke, ini Lea Amalia ini salah satu artis Ya. baru Ya. dari sebuah production house yang dimiliki oleh Pak Syekh. Iya, benar. Itu namanya Kasga Record. Kasga Record. Wah, luar biasa. Nah, jadi sebenarnya Pak Syekh sebelum kita lanjut nih ya, Tika mau disclaimer dulu bahwa sebenarnya hari ini Tika tuh lagi kurang sehat ya. Lagi agak nggak enak badan ya, batuk-batuk manja ya. Tapi karena kita kedatangan seorang legend, ini harus semangat gitu, harus tetap dikuat-kuatin untuk bisa kita korek banyak hal tentang musik Aceh. Karena kan selama ini kalau kita tahu, mungkin ya anak-anak zaman sekarang nih Pak Syekh ya, Gen Z itu kan mungkin kurang mengenal gitu ya, kurang mengenal dengan musik Aceh, atau taunya mungkin musik Aceh itu yang sekarang-sekarang ini udah yang apa sih, kayak kita bilangnya narasinya juga udah ringan-ringan juga gitu ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih Pak Syekh sejarah dari musik Aceh ini sendiri gitu? Awalnya musik Aceh ini muncul gitu. Iya. Setahu kami, Ya. awalnya musik Aceh itu dari tahun 70-an. Itu yang pertama sekali masuk studio rekaman itu adalah Ibnu Arhas. Ibnu Arhas yang baru seminggu yang lalu meninggal dunia. Gitu. Ya. Jadi dari situlah terus diikuti oleh beberapa penyanyi-penyanyi lain dari Aceh ya, penyanyi legend seperti Yakub Tela, Abakar AR. Terus muncullah sebuah rumah produksi pertama di Aceh, itu si Restu Record. Oke. Ya, kalau mereka dulu rekamannya di Medan, ketika hadirnya Restu Record tuh beberapa artis legend itu sekarang kalau dibilang ada legend ya, di rekamannya di Restu Record Luskun. Luskun. Oke. Di samping itu juga perkembangan semakin hari semakin cepat ya, naik terus. Ada studio rekaman di Banda Aceh waktu itu, Moritza Record. Ya sekarang rumah Moritza sekolah musik ya? Sekolah musik ya sekarang. Jadi ketika ada di Aceh ini kan banyak ada beberapa penyanyi Aceh yang sebelumnya pergi ke Medan untuk rekaman, kembali menggunakan jasa rekaman lokal di Aceh. Salah satunya saya yang pertama sekali dari Kasga Record itu yang saya produksi adalah Cut Intan Ibnu Arhas. Itu di tahun 1998. 98 saat itu. Iya. Itu judul lagunya apa saat itu? Album atau lagu? Album saat itu. Satu album 10 lagu. Album apa itu saat itu? Kasidah Aceh. Kasidah Aceh. Cut Intan Ibnu Arhas. Jadi saya pertama sekali saya rekaman di Medan. Oh, saat itu masih di Medan. Masih di Medan. 8 lagu di Medan, 2 lagu karena di Banda Aceh sudah ada studio. Saya tambah menjadi 10 lagu satu album. Oh, jadi awalnya satu album itu cuma ada 8 lagu. 8 lagu. Oke, tapi karena ada studio rekamannya di Banda Aceh, ditambahin 2 lagu. Ditambahin 2 lagu lagi biar genap 10 lagu. Oke. Gitu. Oke. Terus perkembangannya semakin hari kan semakin
ini ya, semakin itu semakin pesat ya, semakin bergerak industri musik Aceh dari mulai Ibnu Ras sampai ke munculnya anak beliau Cut Inta Ibnu Ras yang kena tsunami hari itu 2004. Kemudian muncul Rafli. Ya. Nah, Rafli saat itu ya, ini kan juga menarik karena kayak siapa sih yang nggak tahu sosok Rafli yang satu Kande ini ya, Rafli Kande gitu. Nah, Rafli Kande ini juga di bawah naungan dari Kasga Record. Betul sekali. Kasga Record ini sendiri berdiri tahun berapa itu, Pak Syekh? Kasga Record yang resminya menjadi production house itu di tahun 2006. Oke, bagaimana perjalanan Kasga Record ini sendiri? Bukan 2006, 2003 sebelum 2003 justru, sebelum tsunami. Sebelum tsunami. Sudah ada saat itu. Oke, dan langsung saat itu mengorbitkan Rafli Kande saat itu. Iya. Itu 2003 keabsahan legalitas menjadi Kasga Record menjadi sebuah perusahaan. Oke. Tapi sebelumnya kan belum ada ini. 1998 saya sudah mulai produksi. Kemudian muncul Rafli di akhir 2001. Kemudian muncul ada Liza Aulia di 2006 setelah tsunami. Oke. Tapi perjalanan saat itu ingin atau juga kita coba untuk mengorbitkan Rafli Kande saat itu ya. Sebelumnya Rafli sudah muncul bersama dengan Kande saat itu. Group, dan akhirnya beliau solo saat itu di bawah Kasga Record gitu. Itu gimana tuh Pak Syekh ceritanya sampai akhirnya Rafli Kande itu bergabung bersama Kasga dan kita lihat sendiri itu meledak luar biasa saat itu ya. Itu album apa yang pertama kalau nggak salah? Hasanuddin ya. Nah, itu kan kayak sampai sekarang tuh anak-anak tahu tuh lagunya. Bayangkan benar. Dari 2000 berapa itu ya kan? 2001. Nah, gimana itu Pak ceritanya? Awalnya saya kan pindah dari Luk Sumawe ke Banda Aceh pada tahun 2001. Menetap di depan Taman Budaya. Ya, di depan Taman Budaya itu kan saya permainan saya ke Taman Budaya terus nih. Ya. Sering saya lihat konser atau band itu yang tampil tuh di Taman Budaya yang di open stage ya. Open stage. Jadi pernah satu kali saya melihat seorang penyanyi dengan rambutnya gondrong, kecil, hitam. Ya, sekarang udah ganteng banget. Ya. Jadi kan suaranya ini menggelegar gitu, luar biasa. Wah, saya diceritain-nya merinding nih ya. langsung kebayang gitu ya suaranya. Jadi dia bawa lagu slang, lagu rock, lagu itu suaranya bulat ini. Dalam hati ini kapan lah ini bisa ketemu, ngobrol, ngajak rekaman. Itu dalam hati. Ya, terus itu terngiang-ngiang dalam hati itu. Jadi ada kira-kira 3 bulan kemudian datanglah seseorang menawarkan, tapi ini bukan band, yang solo dia. Menawarkan ini ada, coba dengerin lagu. Waktu itu masih dalam bentuk kaset pita. Ada 5 lagu yang ditunjukin, belum semua. Begitu saya putar di tip, wah ini dia yang saya cari. Vokalnya ini pertama sekali yang saya dengar, saya begitu dengar pertama tuh ini vokal ini yang seperti ini yang saya sedang dicari, sedang saya cari untuk diorbitkan gitu ya. Iya, ketemu. Jadi begitu ketemu saya tanya, penyanyi dia. Pokoknya ada lah katanya. Nggak ada nama di situ, nggak ada ditulis Rafli. Misterius ya. Oke. Itu ada kaset master yang dibawa. Master setengah-setengah lagu. Ya saya dengar terusan. Terus barulah 2 minggu kemudian ketemulah Rafli di depan Taman Budaya di kantor saya. Waktu itu depan Taman Budaya pas. Terkejut saya, inilah dia nih. Jadi saya tanya, ini
kapan proses, di mana proses, bagaimana cara proses ini, bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana sistem manajemennya, apakah saya beli atau saya lanjutkan atau bagaimana. Ya. Ya, terus dijumpainlah saya dengan rupanya orang ini buat rekaman di Moritza. Moritza Recording. Jadi datang ketemu dengan Momo, dijelaskan lah, kami jual aja. Berapa harganya? 11.500.000 waktu itu. Saat itu. Angka yang lumayan besar. Lumayan besar. Oke, lanjutkan. Itu kan belum selesai. Lanjutkan. Udah semua 10 lagu selesai. Bikin surat di notaris. Teken segala macam. Udah mulailah produksi. Sebelumnya saya sempat tanya, ini sudah dibawa kemana aja nih masternya, baru sampai ke saya. Mereka jujur bilang ini sudah lebih dari 10 produser menolak membeli master ini, katanya. 10 produser menolak, lebih dari 10 produser menolak dan tidak mau menerima. Karena apa? Karena logat bahasa beda, di dalamnya ada lagu daerah Aceh Selatan, lagu bahasa Jame, terus ada lagu bahasa Indonesia. Jadi banyak yang menolak. Kalau saya justru itu yang saya cari. Jadi ada variasi di dalam satu album dengan genre suara, genre yang memang asik, suaranya inilah yang membuat saya benar-benar tertarik sekali. Terus ketika itu ya oke, kita buat surat selesai. Saya produksi waktu itu di tahun 2002 awal. Itu kaset tip bentuknya. Begitu saya cetak pertama sekali 2.000, takut juga lumayan agak ngeri-ngeri kan, mahal itu biayanya. Kaset tip 2.000 itu nggak sampai 5 hari udah habis. Itu cetak lagi ke Jakarta di pabrik HDX itu dulu. Karena di Medan pun nggak ada, di Aceh apalagi kan nggak ada pabrik. Gandakan 5.000 satu minggu udah ludes. Gandakan 10.000 pun itu satu minggu udah habis, belum sampai lagi ke wilayah-wilayah lain. Itu di samping saya cetak terus, tambah terus, saya terus mempromosikan tuh. Promosikan lagu itu baik melalui radio. Saya datangin hampir semua radio yang ada di Aceh itu, saya bawa Rafli. Untuk memperkenalkan lagu itu. Jadi semua masyarakat harus tahu sudah ada album, satu album yang memang memiliki identitas Aceh, identitas Aceh yang memang harus kita perjuangkan. Itu. Terus di 2002 ngajak lagi buat, memang sudah dibuatnya awal ya, Kande pertama. Itu pun ada beberapa kisah perjuangan yang agak berat juga, tapi alhamdulillah berhasil kita produksi Kande yang pertama. Rafli juga. Ya, setelah itu di sela-sela itu datang di 2003 udah lagi boomingnya lagu Rafli yang pertama, yang judulnya Anak Yatim ya, yang paling dikenal tuh Anak Yatim dan lain-lain. Terus datang musibah kita di 2004, tsunami. Ya, saya waktu tsunami itu ya gimana kita bilang ya, semua orang udah pada tahu lah gimana pedihnya, bagaimana semua orang ikut terdampak gitu ya. Tapi kita seperti tidak percaya, justru musibah tsunami ini membangun nama Rafli menjadi semakin besar saat itu. Betul sekali. Benar ya Pak? Karena tiba-tiba lagunya Rafli ini mencuat dan diputar di Metro hampir TV. Hampir semua TV nasional saat itu. Betul. Iya, memutar lagu-lagu Rafli karena memang kan mungkin saat itu yang ya kita bisa bilang komersil ya, lagu Aceh yang komersil saat itu memang kita taunya Rafli saat itu ya. Iya, benar. Oke. Itulah dari hikmahnya ada juga, di samping dari kesabaran kita menerima cobaan, ya, hikmahnya jadi selain Rafli naik namanya, Kasga Record juga alhamdulillah naik juga nama waktu itu. Tapi kalau kita mau ngulik lagi ya,
sebenarnya ketika Pasha mendengar bahwa sudah ada lebih dari 10 produser yang menolak saat itu, dan apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Pasha saat itu? Saya mau menerima, saya berani menerima gitu. Kenapa? Karena kan seperti yang Pasha bilang tadi, mungkin banyak yang menolak karena bahasanya terlalu beragam ya di dalam itu ya gitu. Mungkin akan agak susah dinikmati gitu ya. Betul. Sama pendengar gitu. Tapi apa yang ada dalam pikiran Pak Aceh saat itu untuk saya berani untuk memproduksi ini gitu? Ya, saya melihat ada sisi yang sangat kuat ya, potensi yang sangat hebat pada Rafli Kandenya. Jadi di situ berawal dari saya ketika saya mendengar dia di konser-konser di Taman Budaya di Open Stick tuh, itu yang saya kejar bukan orangnya, suaranya itu luar biasa sekali. Jadi suara itu banyak orang yang memang kawan-kawan produser lain mungkin melihat dari sisi nggak tahu saya di sisi mana, tapi ini voice Aceh, ini suara orang Aceh. Dan lagu-lagu yang dibawanya pun ini lagu makanan orang Aceh yang sebenarnya. Benar. Ya menurut saya. Ya, bukan berarti yang produksi kawan-kawan produser lain yang memproduksi waktu itu lagi booming-boomingnya lagu remix, house, dangdut kan. Bukan berarti itu tidak bagus, semua bagus. Itu juga ada pasarnya. Ada pasarnya. Iya, itu juga ada pasarnya. Ada pasarnya. Dan ketika saya ketemu ini spekulasi ini luar biasa, ini saya berani aja, berani. Pokoknya Bismillah aja gitu ya. Bismillah aja. Jadi saya lihat sisi yang sangat menarik saya itu vokal, terus musik. Kalau bahasa saya di Kasganya, musik cukuplah, vokal cukup, musik cukuplah, vokal cukuplah. Tapuo marwah luar rasa. Waduh. Di situ munculnya bahasa itu ketika saya mendengar konsep lagu dia. Terus di dalamnya itu kan liriknya bagus-bagus semua. Benar. Jadi nama album Syiar dan Syair. Nah, saya baru mau bilang tuh, rata-rata liriknya itu kan hampir kayak ada yang syair gitu betul. Kan, terus juga berisi nasihat ada juga gitu ya. Iya gitu. Makanya benar-benar cocok banget juga ya di telinga atau juga di kupingnya orang Aceh gitu. Ini kemakan banget sama orang Aceh gitu ya. Luar biasa. Nah, tidak berhenti di kesuksesannya Rafli saat itu di bawah Kasga Record. Terus ada lagi nih artis yang juga booming di bawah Kasga Record saat itu, Liza Aulia. Nah, Liza Aulia ini kan muncul dengan Kutiding saat itu ya. Yang entah gimana ceritanya tiba-tiba kayak semua orang suka tuh sama lagu Kutiding. Ya padahal kalau kita mau kaji lagi lagu itu sendiri sebenarnya artinya kan ini ya Pak, agak-agak apa namanya tuh kayak mantra gitu. Sebenarnya kalau mau dicari tahu, aduh takut ya juga gitu ya. Tapi sebenarnya lagu itu justru banyak sekali peminatnya gitu. Itu berarti setelah eranya Rafli muncullah Liza Aulia. Ya, masih bersamaan. Oke, masih di rentang waktu yang dekat ya. Iya, bersamaan. Terus setelah itu Rafli ada album selanjutnya. Begitu juga Liza ada album selanjutnya. Ada 2 album kalau Liza Aulianya. Liza Aulia dengan album Kutiding. Album Kutiding 1. Dan Kutiding itu sendiri juga dijadikan hitsnya ya. Iya, benar. Kutiding itu sendiri. Kalau Liza Aulia itu nama albumnya kami buat Aceh Wood Musik. Oke. Ya. Kalau Rafli, kalau di solonya kami buat Syiar dan Syair. Kalau di bandnya, Kandenya kami buat The Fighting Spirit. Oh wow, luar biasa. Jadi memang biar segmennya jelas gitu ya, kemana gitu ya. Gitu. Oke, kita bicara lagi soal Liza Aulia saat itu. Pasha, ini perjalanan menemukan Liza Aulia ini apakah juga sangat berliku-liku seperti menemukan Rafli saat itu? Kalau untuk Liza Aulia itu saya masih di stay sebelum tsunami kan di depan Taman Budaya. Saya selalu gabung dengan anak-anak di Taman Budaya. Kan kawan Taman Budaya ketemulah di situ dengan partai-partai si Deden,
Bang Ade, terus Opa itu udah dekat semua karena beberapa lagu juga ngerekam. Ini udah banyak nih studio di Aceh, termasuk Opai itu, Opai Studio. Jadi saya lihat sering itu bahkan lagu Rafli Ranu, lagu Vol 2 dia, itu judulnya albumnya Syair dan Syair Ranu. Pio Pio kan ada tuh. Nah, itu saya suruh promosikan sama Liza Aulia, waktu itu belum jadi penyanyi. Ya, dia gabung dengan grup tari almarhum Anton apa namanya? Lupa saya tari Sanggar apa namanya? Sanggar Buana entah gitulah. Oh, bukan Buana. Salah satu sanggar lah. Salah satu sanggar itu yang dipimpin almarhum Anton Sabang. Itu. Jadi kan selalu setiap hari saya di Taman Budaya bermain waktu itu. Ya, ketemu dengan Deden terus ngajak lah. Sering juga main-main, udah ada studio di Infocom lagi. Infocom di depan Masjid Raya. Ya, dikasih dengar lah lagu itu. Dikasih dengar, ini gawat lagi nih Kutiding nih kira. Sementara orang lain nggak berani berspekulasi. Iya itu tadi. Pak Syah lagi-lagi terlalu berani ya, nekat ini jatuhnya nekat, memang nekat. Kenapa roh Aceh itu ada di album itu. Jadi di situ saya merasa seperti ada sebuah tugas atau beban tanggung jawab moral terhadap Aceh, bagaimana lagu Aceh ini bisa gu. Pernah kami chat Langit di sebuah ruangan ketika duduk dengan anak-anak Kande. Ini klan harus siap chat Langit, dan chat Langit ini akan terwujud. Saya bilang itu sama anak-anak Kande itu di rumah si Jol Rapai di Kampung Keramat. Itu siap Om. Kami siap berjuang untuk mengharumkan musik Aceh, nama Aceh melalui industri musik kita. Itu. Terus alhamdulillah kan sampai keliling, Raflinya keliling Asia, keliling itu kan. Tapi sebelumnya apakah Pak Syah sendiri sudah punya ekspektasi setinggi itu gitu, atau ya paling kita akan di Aceh atau se-Indonesia kenal kita gitu? Apakah kebayang wah kita nanti akan keliling Asia ini itu gitu, artisnya gitu? Ya, saya berpikir begini, ini kan musik adalah bahasa dunia. Ya, walaupun dengan lagu Aceh, kalau dikemas dengan baik, serius dan jelas sasarannya, insya Allah disukai seluruh dunia. Seperti kita menyukai lagu India. Iya benar. Seperti kita menyukai lagu-lagu Bon Jovi, lagu Barat itu segala macam. Kenapa bisa sampai kita pun melekat dengan lagu-lagu itu ya? Kenapa lagu Aceh enggak saat itu ya Pak? Iya, saya berpikir setuju. Sampai ke situ saya berpikir. Kemudian terus menggarap terus itulah sebelum tsunami ya. Membuat semangat kawan-kawan semua ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah tercapai apa yang kami cat Langit kemarin ya, akhirnya terwujud gitu ya. Oke, tadi Pak Syah sempat menyebutkan bahwa lagu Ranup itu tadi ya, yang coba minta dipromosikan oleh Liza Aulia sampai akhirnya memilih Liza Aulia untuk menyanyikan lagu Kutiding ini. Kutiding ini gini, betul. Kan sudah saya promosikan. Saya terus memperhatikan dia waktu itu nyanyi sebagai Cahi ya di tarian di grup Sanggar itu. Iya, Sanggar itu. Ketemu dengan si Deden yang ngasih dengar pertama, kemudian ada Ade duduk di kantin Taman Budaya kasih dengar, saya punya tip kecil Sony dulu tuh di mana-mana saya bawa. Karena begitu ada ide, baik ide dari saya, ide dari Rafli, begitu ada ide ambil gitar butut, itu masih ada gitar ya. Dari 2001 sampai sekarang. Ngambil gitar Rafli, nyanyi, saya rekam, nanti saya ini buat lagu. Terus ketika saya dengar dari Mahrisa Ruby ya, hati Ade itu terus tertarik, saya ditawarkan lah. Gimana ini kalau kita produksi? Mereka sudah menggarap, diam-diam sudah menggarap. Cuman lagi-lagi mungkin ada hal-hal lain yang mungkin untuk memproduksi agak susah ya.
Terus ketemu dengan saya, ayo welcome. Siapkan beberapa lagu lagi di Infocom waktu itu rekamannya. Ya. Setelah itu buat sebuah perjanjian, buat segala macam bla bla bla, kasih uang, kasih apa semuanya, biaya-biaya produksi semuanya kita tanggung semuanya, sampai ke promosi, sampai ke cover segala macam kita yang buat. Terus kita produksi dalam bentuk kaset masih. Ya, di 2008 baru kita buat video klip. Dan video klip khusus kalau untuk lagu Kutiding itu luar biasa sekali membuat konsepnya, tantangannya. Boleh diceritain sama kita sebenarnya ketika bikin video klip itu Pak, apa tantangan terbesarnya gitu? Selain memang lagu ini sendiri kan udah berat ya, kita bilangnya berat gitu ya, karena memang maknanya lagi gitu ya, mengandung mantra dan lain-lain gitu. Yang kebayang sama kita kan mungkin apakah nanti akan ada harimau-harimau di situ ya kan, apakah di tengah hutan gitu-gitu mungkin ya yang kebayang awalnya. Itu ketemu konsep waktu kami pulang dari Rek Penayong ke rumah tempat yang rencana mau menggarap video klip yang akan kami kerjasama ya dengan namanya Teguh Abdul Malik itu. Pakai motor Honda Butut itu sampai simpang Jambu Tape bocor Hondanya. Masya Allah. Sementara kami harus pulang ke komplek Villa Citra di Lampinung. Oh jauh ya. Jalanlah sambil jalan tuh. Di jalan tuh cerita ketemulah dalam ide saya tuh ketemu ini lagu kita buat konsep apapun musik yang akan lahir ke depannya apapun, tapi lagu tradisi ini tetap harus menjadi tuan rumah di sini dan tidak bisa dikalahkan oleh genre-genre lain. Tradisi memiliki tempat yang mulia di Aceh ini. Itu kayak itu saya buat. Jadi semua harus tunduk kepada tradisi. Bukan hanya di kita, mungkin di orang-orang lain juga seperti itu akan memelihara tradisionalnya. Jadi timbullah ini sampai kami ke rumah production Teguh Abdul Malik itu, Z Production waktu itu ya. Sampai ke situ sekitar jam hampir mau subuh tuh. Tidur bangun lagi. Oh gini dari si Deden ada, dari saya ada, dari Malik ada, bertiga kami pikir tuh. Ya akhirnya dapatlah skenario. Makanya di dalam video klip itu kan ada musik, termasuk DJ ada di situ, termasuk kolaborasi musik itu di situ ya. Pertama sekali kami ambil lokasi itu di rumah Muazzim Masjid Abdul Rahman, di rumah mertua beliau di dekat dengan bandara itu Belang Bintang ya. Itu di belakang rumah beliau ada pohon bambu yang sangat besar ini ya, pohon bambunya. Di sebelah pohon bambu itu ada kuburan. Kami buat di situ lokasi, kami setting lokasi, sudah ada lighting semua, sudah siap mau bergerak. Begitu mau ambil videonya jatuh lighting pertama. Lighting jatuh sendiri deh, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Berarti benar nih yang Tika dengar ceritanya ketika pembuatan video klip ini. Katanya ada kejadian-kejadian aneh, berarti aneh, benar? Betul. Salah satunya itu Salah satunya. Lightingnya jatuh yang pertama. Dan itu lighting kedua jatuh lagi. Setelah itu kami Gak ada angin, gak ada hujan ya Pak? Gak ada hujan. Yang satu gak bisa pakai malah, jatuhnya mempecah. Karena itu di kampung kita mau beli ini ya kan gak ada. Terus kami lapor ke beliau yang punya rumah ya. Terus datang dia, terus berdoa dulu di kuburan. Setelah berdoa baru udah silakan katanya, baru bisa lancar ngambil videonya. Aduh, itu ngeri dari situ. Iya. Udah itu selesai itu baru lokasi satu lagi di lampu di
dekat sungai ini, Pulau Kapuk. Pulau Kapuk. Jadi di situ itu melibatkan lebih dari 60 orang bersama 60 orang. 60 orang itu kolosal. Ada tarian di situ, ada band di situ, ada beberapa nih kan. Sudah kami setting semua nih. Sampai jam 12 siang selesai setting. Ada tambu, ada rapai, ada jimbe, ada banyak, semua udah selesai termasuk bendera-bendera itu. Tiba-tiba itu di tengah hari itu datang angin cukup kencang. Sampai lembam-lembam kami kena pasir tuh, terbang angin tuh. Kencang sekali. Udah itu datang hujan, tapi hujan dan angin di situ aja perasaan kami, mungkin ke tempat lain nggak tahu ya. Iya. Kita lihat tapi cuacanya bagus, tapi hujan dan angin. Waduh. Itu. Jadi setelah selesai itu terpaksa tunda. Peserta ada tiga bus waktu itu, kami pakai bus dinas perhubungan. Pulang lagi. Nggak jadi syuting hari itu. Balik pulang, ditunda sampai 2 minggu kemudian, karena yang pemeran itu semua orang jadi semua, yang pemain rabai benar-benar pemain rabai, yang gitar benar-benar pemain semua, penari lagi, gitu. Terus setelah 2 minggu balik berkumpul lagi, balik kenduri sedikit anak yatim, terus ada buat apalah sedikit kan, acara-acara di situ sedikit sebelum syuting, baru buat tuh aman, selesai. Itulah ngerinya tuh. Makanya kalau ini apa karena memang kondisinya saat itu, atau memang karena lagunya juga nih Pak? Itulah itu sebuah misteri mungkin, makanya kalau ditanya sama saya, ya saya hanya menjawab Kutiding adalah mantra. Itu. Benar-benar merinding banget ya. Mendengar kata Kutiding adalah mantra aja tuh kita udah aduh gitu ya. Luar biasa sih walaupun ada pendapat lain itu wajar saja. Iya, nggak masalah, tapi ya kita sebagai orang yang terlibat langsung di dalamnya ya cukup tahu bahwa sebesar dan seberat ini ya Kutiding ini gitu ya Pak ya. Dan membuat budget untuk pembuatan video itu bengkak juga luar biasa. 3 kali lipat. Satu lagu itu bisa membuat 3 album lain. Untuk satu lagu aja tuh. Waktu itu hampir sedikit lah, kurang dari 100. Satu lagu. Wow, itu kan nilai yang sangat besar saat itu Pak. Sekarang aja masih besar ya, apalagi saat itu ya. Gitu. Tapi kan terbayarkan ya, maksudnya ketika Kutiding ini memang benar-benar meledak di pasaran, diterima juga ya, benar-benar diterima juga oleh masyarakat Aceh, nggak cuma masyarakat Aceh ya, hampir semua orang juga tahu lagu ini. Gitu ya. Dia. Jadi saya berpikir nggak sia-sia, dan apa yang kita buat ini berkat kekompakan kerjasama antara tim, dan sampai hari ini masih terbina hubungan baik. Kita tetap menganggap inilah sebagai karya seni ya Pak ya. Ini adalah karya seni kita gitu ya, bukan yang aneh-aneh ya, walaupun banyak kejadian anehnya saat itu ya. Nah itu kan eranya Liza saat itu ya. Nah seperti setelah Liza tuh kayaknya belum ada lagi ya, atau belum ada ya Pak ya, yang muncul dan boomingnya sebesar Rafli dan Liza saat itu. Setelah itu sebenarnya apakah memang ada kendala dalam hal itu Pak untuk mencari regenerasi, atau juga memang zaman yang udah berubah gitu ya, karena udah masuk ke dunia digital juga gitu. Apa sebenarnya tantangannya Pak? Tantangan pertama, kalau kita kelas balik ya, pertama kan musik Aceh itu dibuat dalam bentuk kaset pita tape. Terus kemudian dari pita tape ini beralih ke VCD. Itu kalau kami sebagai produser, bukan hanya saya, kawan-kawan juga akan merasakan imbasnya. Imbasnya di kaset tape-nya nggak laku lagi. Itu banyak kaset tape yang tinggal, dan sampai sekarang saya masih di gudang tuh. Ketika kita beralih ke digital lah, kemudian kita buat dalam bentuk VCD. VCD itu kan
lumayan bergerak cepat sekali. Ya. Lakunya luar biasa. Disitulah yang saya bilang tadi, ada banyak yang booming tuh lagu kita tuh laris, manis lah waktu itu. Udah setelah VCD keluar, masuk era digital baru, YouTube. Itu YouTube, ketika YouTube ini kan di HP, di HP semuanya. Kebetulan saya agak telat bermain di ini karena maklum kita legend agak gaptek gitu ya. Gagap gaptek ya. Jadi saat itu mungkin belum terlalu paham ya. Betul, untuk masuk ke YouTube dan lain-lain gitu. Oke. Jadi mulailah kaset VCD ini udah nggak ada yang beli lagi. Nggak ada yang beli lagi. Situ sejak tahun 2017 sudah nggak ada lagi tuh orang yang beli itu. Tinggallah VCD. VCD itu saya punya 2 ton lebih sedikit, 2 ton lah. 2 ton itu kalau ditimbang itu. Terakhir disitulah kendala pertama di masalah keuangan ya. Setelah fase dari kaset tip menuju digital, produksi VCD dari setelah VCD ke YouTube, di situ. Terus setelah masa-masa YouTube di 2019 sampai 2022 itu masuk lagi masalah COVID. Jadi tertimpa-timpa kita. Belum lagi yang kerugian-kerugian yang lain kalau kita berbicara tentang bisnis ya. Kerugian di masa tsunami. Ya, kerugian di masa peralihan itu tadi kaset dengan VCD, kerugian nggak bisa berbuat apa-apa masa pandemi. Itu jadi itu salah satu kendalanya. Salah satu kendala ya, sehingga saya bukan berniat tapi malah udah hampir lempar anduk gitu. Jadi ini saya sampaikan ke teman-teman nih, saya nggak bisa bergerak lagi nih. Saya bilang gitu. Gimana kita bergerak, nggak ada apa-apa lagi. Sementara saya udah tinggal di tempat yang sederhana sekarang, itu pun kontrak seperti itu di Pango. Jadi ada kawan-kawan lain yang memberi support. Saya nggak tahu dari sisi mana mereka menilai saya sendiri nggak tahu diri saya bagaimana. Dan itu disupport, nggak apa-apa yuk kita bergerak lagi. Kalau mungkin berhenti ini karena tidak ada yang berani, malah orang yang ngajak saya mengatakan saya sendiri nggak berani bermain di wilayah tradisi. Karena secara komersil itu kan secara komersil itu membutuhkan waktu untuk mendapat respon yang positif dari pendengar, apalagi di generasi Z sekarang ini. Berarti tapi Om yang berani berbuat seperti itu. Berarti ketika mulai coba masuk ke dunia digitalnya gitu ya, berarti ini sama dengan kita mulai dari nol lagi ya Pak? Dari nol lagi. Tapi Bapak kan berani mengambil itu semua gitu ya. Hingga Kasga masih berdiri sampai saat ini ya kan gitu. Itulah ya, mungkin dulu saya waktu di Jakarta ya, kita cerita sedikit, sering gabung-gabung karena saya memang suka dan musik. Gabung-gabung dan kawan-kawan di pinggir jalan main gitar, banyak orang Batak, situ Betawi, di situ Bandung, Sunda, segala macam, banyak sekali di Jakarta tuh. Mereka kawan saya semua tuh anak-anak muda, waktu saya masih muda dulu. Ketika dia main gitar udah selesai ini, dipanggil saya Aceh Pungo katanya. Saat kan itu gitulah kawan-kawan coba kok nyanyi lagu Aceh satu dulu. Itu saya belum jadi produser tuh. Coba kamu kau nyanyi lagu Aceh, bawalah Bunga Jempa lu kan. Udah pas lagi nyanyi itu malah gitar yang lagi di mana dibalik kemari, dibuat gini, dia ngejek gitu kan. Ngejek sekarang kau nyanyi kasidahan aja lah katanya. Seperti itu. Oh, kalian ini nggak tahu di Aceh ini banyak sekali potensi orang-orang Aceh yang pandai bernyanyi. Kalian lihatlah suatu saat saya pulang ke Aceh nanti, saya buat kalian kaget. Lagu Aceh akan disukai seluruh dunia. Padahal Aceh itu Aceh gak ada. Cuman supaya nggak dibully ya saat itu dibully ya. Gitu kan. Iya. Nah, terus
terakhir pulang saya bernekat memang untuk ini, padahal basic saya suka dangdut juga, untuk India juga kan. Tapi ketika memproduksi saya lebih menonjolkan ke hal yang tradisional ya. Makanya saya cari orang-orang seperti itu. Berarti mungkin itu dari situ salah satu motivasi awal ya Pak, untuk terjun ke musik dan juga membangun musik Aceh. Betul sekali. Luar biasa ya. Jadi kadang-kadang memang nggak sedikit yang Tika dengar Pak, justru dari bulian ya, atau juga diremehkan orang lain yang membuat seseorang itu berada di titik tertingginya saat ini gitu ya. Luar biasa. Berarti memang akhirnya Bapak memilih untuk memulai lagi dari nol, prosesnya untuk bisa masuk ke digital ya, untuk bisa diterima juga sama anak-anak zaman sekarang, atau memang saat ini Kasga itu ada menggandeng anak-anak muda juga untuk produksi saat ini? Iya. Jadi ketika saya berhenti dah beberapa tahun. Kemudian kawan-kawan ini tadi yang membuat saya memberi support ke saya supaya mulai lagi, ayo kita mulai lagi kita. Dari saya siap membantu ini. Saya ini kata kawan tuh. Setelah saya berpikir, Om cari artis. Sementara saya udah melihat salah satu artis di Instagram. Yang namanya Lea Amalia, sekarang udah gabung dengan Kasga tuh. Oke, Lea Amalia. Jadi dia memiliki vokal seperti saya cerita tadi di awal di Rafli. Dia memiliki vokal yang memang kuat ya. Acehnya itu kuat sekali. Karakternya dapat. Itu yang seperti itulah yang saya cari, itu nggak peduli ke masalah wajah segala macam. Di vokal itu. Terus saya bilang sama kawan, artis sudah ada, tinggal kita gerak. Kapan Om mau, katanya. Kapan Om suka, kapan 24 jam terbuka studio saya itu Nazar Salam. Itu terus ada kawan-kawan lain juga yang mendukung. Terus buat pertemuan beberapa kali, buat konsep lagu seperti ini, panggil si Lia dari Melabuh. Jadi begitu panggil pertama, kan nggak ini, bukan dipanggil pertama ya, saya tanya kesediaan dia. Siap katanya, baru kami datang ke sana. Datang ke sana, ngobrol sama orang tuanya segala macam, baru dia kemari ke Banda Aceh. Itu semua kita biayai semua. Itu kita kemana bikin lah lagu. Salah satu lagu itu Ibu Ngong itu tadi itu. Ibu Ngong ada beberapa lagu, ada 8 lagu yang sudah. 9 dengan lagu yang nggak jadi kita produksi karena memang itu terlalu banyak di sana, walaupun belum dalam bentuk rekaman aslinya. Itu nggak kita produksi, kita jaga, benar-benar kita jaga nih supaya semua lagu yang kita produksi legalitasnya jelas. Ya, itu. Jadi itulah mulai lagi, alhamdulillah memang dari waktu pertama pergerakannya tidak begitu ini kan, sekarang sudah mulai menanjak karena di panggung juga bagi IO yang memiliki konsep tradisi, alhamdulillah dipanggil kita sekarang. Benar, karena kan sebenarnya nggak banyak ya Pak artis-artis dengan konsep-konsep seperti ini gitu kan. Banyak artis Aceh tapi mungkin rata-rata bawa lagu-lagu yang lagu-lagu berbahasa Indonesia gitu ya, dengan lagu-lagunya sendiri gitu. Tapi kan yang lagu-lagu Aceh itu masih terbatas ya, kita bisa bilang gitu ya. Tapi nggak terbatas juga, tapi mereka punya konsep masing-masing. Punya konsep sendiri-sendiri. Mereka yang mungkin memiliki keahlian di genre 1, genre 2, genre 3 kan. Kalau saya memang berpikir itu tadi sebuah tanggung jawab untuk Aceh ini, makanya saya buat album Lea Amalia ini. Judul albumnya The Voice of Aceh. Luar biasa. Boleh nanti sesekali kita undang ya Pak artisnya, Lea Amalia, untuk bisa main ke Dapur Medsos. Boleh ya. Tapi berbicara tentang itu semua, Pak Syahrini ini kan sudah melewati banyak sekali masa ya, dari Pak Syekh
mulai awal menanjak terus dengan segala macam lika-likunya gitu ya, musibah yang hadir juga di Aceh gitu, sampai harus memulai lagi dari awal gitu kan. Sebenarnya siapa sih orang yang paling penting untuk Pak Syekh dalam mensupport Pak Syekh dari dulu gitu, dari dulu sampai dengan sekarang gitu, bahkan juga yang menemani nih bahkan di titik terendah gitu. Ya, itu yang membuat saya semangat. Pertama dukungan kawan-kawan. Itu dukungan kawan-kawan. Yang selalu saya ingat adalah pesan-pesan moral dari kawan-kawan dari dinas untuk terus membuat lagu-lagu yang bernuansa etnik gitu. Dan semangat saya sendiri juga ketika saya mempromosikan lagu-lagu produksi lagu Aceh itu dulu sejak tahun 2007 sampai 2011 itu tetap saya ikut di PRJ Pekan Raya Jakarta sebulan sekali itu setiap tahun dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli, pertengahan Juni sampai pertengahan Juli itu ada di Pekan Raya Jakarta. Saya bawa kaset. Jadi yang mendukung saya itu justru orang-orang luar juga, kawan-kawan dekat juga. Ketika pencinta lagu-lagu daerah itu datang ke meja saya itu yang saya promosikan, itu dia kan melihat banyak saya bawa, bukan hanya produk Kasga aja yang saya bawa, tapi yang lain-lain juga saya bawa. Mereka melihat, mereka suruh tes, mereka dengar, mereka beri saran, beri bahkan ada yang mengkritik. Ada yang mengkritik lagu ini lagu Aceh. Iya, benar lagu Aceh. Begitu dari tekan seperti itu, ya itu lagu berbahasa Aceh saya bilang. Jadi kan biar apa? Karena kan ada sebagian lagu juga yang mereka tahu itu. Ya kalau bahasa sekarang coveran itu lagu orang dibawa. Ini lagu berbahasa Aceh. Tapi kalau lagu kalau mau lihat lagu, mendengar lagu yang original song, ini dia. Memang saya tempatkan tuh. Beda dia tempatnya. Begitu dilihat cover, lihat logo, lihat ini Kak Sega pernah saya tahu nih katanya gitu. Terus baru coba dites. Ini dia. Ini saya mau katanya. Itu. Jadi orang itu bukan hanya orang dekat saya yang beri semangat saya, tapi orang-orang luar juga. Orang yang memang khusus menyukai lagu-lagu daerah. Itu orang-orang nggak tahu berantahlah yang hadir di PRJ itu Pekan Jakarta. Begitu juga di Penang Fair. Itu setiap tahun itu diadakan Penang Fair itu. Saya kerjasama dulu BPMD BKPMD dulu namanya. Ini sekarang udah ganti penanaman modal tuh. Itu kerjasama. Itu di Penang Fair juga saya promosikan lagu-lagu Aceh ke sana. Itu setiap tanggal 28 atau 29 bulan 11 sudah berangkat ke sana ke Penang. Itu 1 bulan sampai dengan 2 Januari. Bulan 12 di penghujung tahun sampai dengan 2 Januari tahun depan. Itu rutin tuh saya bawakan tuh dengan modal sendiri. Dengan modal sendiri. Mereka siapkan tempat tidur aja sana, tempat tinggal aja sementara. Jakarta gitu juga. Itu saya promosikan terus menerus. Saya bawa lagu saya ini kan, saya perkenalkan. Dulu kan belum ada digital seperti ini. Iya. Itu. Jadi benar-benar keseriusan hati ini terpanggil untuk membawa industri musik Aceh ini dikenal luas ke seluruh dunia. Dan juga karena support dari teman-teman tadi ya benar. Yang luar biasa ya. Iya. Wah seru banget ya. Ini karena kita nggak pernah tahu, mungkin ya untuk kayak Tika nih awam lah ya gitu untuk dalam hal perjalanan musik Aceh gitu. Ini mendengar cerita dari Pak Syekh langsung
kagum juga gitu. Ternyata memang harus kita perjuangkan ya Pak ya. Betul. Kalau nggak bisa mati ditelan waktu ya. Iya, Karena benar. kan tergerus sama musik-musik kayak sekarang kan anak-anak tuh sukanya musik Korea gitu. Iya. Padahal kan mungkin ngerti juga enggak sama artinya gitu, Iya, apa yang mereka nyanyiin gitu. Iya. Nah kita juga pengen sih sebenarnya lagu Aceh bisa diterima sampai segitunya, Iya. sampai segitunya gitu. Bahkan yang nggak tahu tapi bisa menikmati musik Aceh Iya. gitu ya. Nah sebenarnya ini sekarang sampai saat ini artis yang berada di bawah naungan Kasga Record itu ada berapa orang berarti sekarang Pak? Sebenarnya ada sekitar 9 orang ya, cuman 9? yang 9 orang, cuman yang benar-benar fokus Iya. bisa kita terus berkontribusi bersama, bisa kita ajak berpikir ke depan lebih jauh, Iya. jangan hanya berpikir isi perut kita aja, Iya, tapi juga memikirkan tentang tanggung jawab terhadap industri musik di Aceh. Itu ada Rafli, ada Iya. Liza Aulia, Iya. ada sekarang alhamdulillah ada apa? Lea. Lea Amalia, terus ada Fajar Sidik, ada Oke. itu mereka juga, dan kawan-kawan lain juga mendukung juga, Iya. tetapi karena banyak kegiatan lain Iya. sehingga lebih fokus ke hal-hal lain untuk bisnis sendiri. Berarti kalau dari artis-artisnya Pak Syekh nih, lagu-lagu mereka itu dominan itu diciptakan sama Pak Syekh sendiri atau banyak juga dari pencipta lagu lain? Pencipta lain. Saya hanya sebagian kecil saja Oke. di soal komposernya. Tapi tetap kalau melalui persetujuan Pak Syekh gitu ya. Iya benar. Saya punya konsep paling, punya ide seperti ini misalnya itu. Jadi ayo kita ramu seperti itu kan. Oke. Ya. Jadi memang tetap ada andil Pak Syekh di dalamnya gitu ya. Nah Pak Syekh kan kalau sekarang nih kita lihat mulai banyak nih artis-artis lama itu punya konsep reunian gitu ya. Terus juga ya bisa dibilang reborn gitu-gitu ya. Nah Pak Syekh sendiri ada kepikiran nggak bikin pertunjukan dengan mengajak artis-artis yang dulu pernah bersama Pak Syekh untuk bikin konser? Banget. Wah, ternyata ada pengennya ya. Pengen banget itu. Dan saya sekarang sedang membuat sebuah grup band ya. Oke. Grup band yang akan yang bisa untuk mengiringi semua talent. Itu grup band. Awalnya ada nama yang saya cari, yang saya pikir dekat dengan Kasga, dekat dengan artis gitu kan. Ternyata ketika saya set nama tersebut udah ada orang punya, udah ada band itu, band Kalea band. Kemudian saya berpikir untuk mencari nama lain. Cuman sekarang udah kawan-kawan nih ada juga banyak orang-orang IO, kemarin tuh saya ada buat pertemuan. Kalau untuk band kenapa nggak nama Kasga aja katanya. Itu. Menjual nama besar Kasga gitu. Seperti itu katanya kan. Iya. Tapi saya bilang coba saya tanya sama anak-anak ini lu yang ngiringi Lea Amalia kemarin tuh yang The Voice of Aceh di full band Lea Amalia and band itu loh di Janto ya. Itu semua udah gabung, insyaallah akan terus akan kita dirikan, kita berpikir jauh ke depan. Kalau saya kan udah tua ini kan, suatu saat bisa saja tidak ada lagi di dunia bisnis seperti ini. Kalau panjang umur pun mungkin dah bagaimana kan. Kalaupun dipanggil mungkin ada sesuatu yang kita tinggalkan. Karya yang kita tinggalkan supaya mereka bisa hidup. Karena mereka ini yang ada di wilayah seni yang bersama dengan saya sekarang ini, memang mereka memang tumpuannya di sini untuk mencari rezeki. Jadi tentang kita punya konsep untuk kesejahteraan mereka di hari depan, tentang bagaimana dia harus bisa berkarya, bagaimana untuk membangun harmonisasi antara kawan dan kawan, tidak saling sikut tapi saling mendukung seperti itu. Itu sudah kami bicarakan konsep-konsep seperti itu untuk di grup band nanti insyaallah. Oke, tapi kalau untuk mempertemukan artis-artis legend dulu dengan yang baru ini udah? Secara resmi belum. Tapi kalau untuk hanya sekedar gabung-gabung di
di Jambu Kasga tuh sudah sering. Ya. Oke, boleh dong Pak Syah diseriusin nih konsep bikin konser dari penyanyi-penyanyi atau juga artis-artis yang dari dulu udah berkarya di Kasga. Iya. Kita tunggu banget loh. Iya. Karena pasti pecinta musik Aceh ini kan merindukan ya pengen nostalgia nih sama lagu-lagu Aceh zaman dulu yang dinyanyiin Rafli, yang dinyanyiin sama Liza gitu ya. Mungkin akan dinyanyiin sama Lea juga gitu kan, pasti akan jadi warna baru gitu ya Pak Syekh. Insyaallah ini memang ada rencana kalau nanti sudah benar-benar terbentuk band tadi itu yang kita ini kan akan kita launching nama bandnya mungkin sekalian dengan pementasan. Nah, pementasan itu sekaligus ada nanti yang belum terwujud dari dulu. Saya pingin sekali membuat Kasga Award itu mungkin di situ. Kan ada tadi disinggung masalah ada enggak pemberian apresiasi terhadap lagu-lagu yang sudah booming masa dulu tuh. Bahkan hari ini juga booming juga di TikTok. Iya benar. Itu sekalian kita berikan itu. Karena kalau khusus di Aceh belum ada ya Pak. Kayak misalnya AMI gitu, misalnya Anugerah Musik Indonesia kita kan punya tuh. Sedangkan kita di Aceh kayak gitu belum ada ya? Belum ada. Kasga yang mau buat rencana seperti itu insyaallah mudah-mudahan kan. Iya. Jadi memang biar para artis-artis ini, penyanyi-penyanyi ini juga merasa bahwa mereka diapresiasi gitu ya. Dihargai. Iya, karena memang viral aja gitu. Beda dengan mendapatkan satu penghargaan gitu ya Pak Syekh. Beda vibe-nya, beda rasanya gitu ya. Iya benar. Iya, luar biasa. Nah, tapi memang kan kita tuh mungkin ya sebagian dari kita bahkan yang nonton juga ini suara hatinya memang sangat-sangat merindukan suasana atau juga pertunjukan di mana ketika lagu Aceh itu dinyanyikan kita tuh bisa ikut nyanyi bareng gitu. Karena kan kita pengen musik Aceh itu menjadi raja di rumahnya sendiri gitu ya. Jangan sampai di Aceh justru yang merajai justru lagu-lagu dari daerah lain, dari negara lain. Betul. Gitu ya. Jadi memang harus ada usaha dari kita juga ya, Pak Syekh ya, untuk bisa membuat musik Aceh ini menjadi raja di rumah sendiri. Iya, benar sekali. Itu kan merupakan wujud tanggung jawab kita terhadap wilayah kita sendiri ya, membumikan tradisi sendiri melalui lagu sekaligus menjadi benteng pertahanan dari lagu-lagu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh. Makanya dari saya pernah bilang ke orang yang anti musik itu, kadang menjumpain saya, bagaimana kamu kenapa nggak berhenti bermusik? Kenapa kamu banyak ini macam lah kata-kata itu segala macam. Saya bilang kalau misalnya saya berhenti di wilayah saya ini, siapa yang membentengi? Oke lah kalau misalnya musik kita ini di sini di Aceh dilarang atau segala macam, tidak boleh lagi. Bisa nggak melarang lagu-lagu di luar itu dengan genre-genre jedak-jeduk segala macam itu? Untuk tidak masuk ke sini. Tidak masuk ke sini. Itu minimal dengan niat saya yang baik itu kan awal bin niat. Jadi ketika awal dari niat kita yang baik itu seharusnya diapresiasi dong untuk mencegah hal yang buruk kita tampilkan. Jadi sekarang kalau kita mau lawan, tidak bisa kita lawan dengan coba sanggup nggak Bapak ngelawan itu nanti biar musik tidak masuk ke HP. Jadi kita lawan dengan cara kita buat ini mungkin sereligi mungkin seapalah gitu kan sesuai dengan khasanah kita di sini di Aceh. Kita produksi. Jadi kan sebagian masyarakat kan melihat perbandingan, oh ini yang baik, oh ini yang buruk. Ketika kita melarang anak-anak kita, jangan seperti itu, cobalah seperti ini maknanya seperti ini, kita kasih tahu. Kalau itu maknanya nggak jelas, itu seperti itu. Minimal anak-anak tahu paham mana yang bisa dia milih yang baik, mana yang enggak, seperti itu. Coba kalau kita berhenti di sini, selesai ya Pak ya. Selesai. Malah lagu-lagu yang lain yang mereka hafal gitu ya. Karena sempat salut juga di salah satu acara ya Pak, di salah satu panggung konser musik Aceh. Ketika saat itu melihat ketika Lea nyanyi, terus juga beberapa artis Aceh lainnya, ada Apache saat itu ya.
itu tuh mereka bisa menyanyikan lagu Aceh ini dengan apa ya, meriah gitu. Mereka tuh hafal gitu. Dan yang salutin lagi anak-anak kecil, Pak. Anak-anak kecil yang kayaknya ketika lagu itu dibuat, mereka tuh belum lahir gitu. Betul. Tapi mereka bisa menyanyikan lagu itu. Ini kayak jadi satu kebanggaan untuk kita sendiri ya. Apalagi Pak Syah mungkin yang memang berada di industri ini gitu ya, melihat kondisi seperti ini. Nah, apa ada terobosan terbaru dari Pak Syah nantinya supaya biar bisa makin masuk nih ke segmennya anak-anak muda? Ya, memang itu target kita. Target kita memang untuk anak-anak muda. Ini ada persiapan beberapa lagu. Justru supaya itulah cara kita membentengin tadi itu, kita harus mengambil hati anak-anak muda supaya dia bisa masuk ke wilayah-wilayah yang akan menguatkan industri musik di Aceh ini, yang tentu saja dengan nilai-nilai yang positif. Seperti itu, memang target kita ke sana, karena kita pilih seorang penyanyi baru Kasgani sekarang ini, Lea Amelia, dengan umur yang masih 21 tahun. Sekarang saya suruh dia kuliah di ISBI. mengambil jurusan karawitan yang tentang musik, supaya dia memang betul-betul mendalami itu musik, bukan hanya jadi penyanyi tapi juga bisa membuat sesuatu untuk Aceh melalui musik. Iya, karena menjadi penyanyi saja tidak cukup ya Pak ya. Ternyata berada di industri musik ini menjadi penyanyi saja tidak cukup. Tidak cukup, betul. Jadi harus banyak karya-karya lain juga gitu ya yang bisa diciptakan. Apalagi kan kalau Lea ini memang seperti yang Pasha bilang tadi, masih muda gitu ya. Kalau kita mengharap nih dari Rafli, Pak Rafli ini kan udah senior banget ya, jam terbangnya juga udah jauh ya, mungkin waktunya udah nggak sempat lagi nih untuk terlalu banyak berkarya di dunia musik ya. Udah malah ke dunia politik ya kan, terus juga mungkin Liza Aulia juga sama halnya gitu dengan agenda-agenda lain gitu ya, banyak. Tapi waktu PKA kemarin Pak, Liza Aulia kan tampil itu ya. Nah itu ada reuni dulu, ketemu dulu sama Pak Syah, sungkem dulu nih, Liza mau tampil ya Pak gitu. Ada dikabarin dari pihak IO itu kan, itu sebuah bentuk kerinduan. Kerinduan yang sangat mendalam bagi Liza ya. Mungkin terlepaskan di satu tempat itu di PKA, sekaligus untuk mendukung acara PKA ke-8 kemarin. Ke-8 saat itu. Iya, jadi memang kadang kita menanti-nantikan atau juga merindukan hal-hal yang ya misalnya kayak nyanyian, suaranya Liza, suaranya Rafli gitu ya, untuk kembali kita dengar secara live. Nah, jadi nggak cuman berupa rekaman lagi gitu ya. Oke, terakhir deh Pak Syah, harapannya untuk musik Aceh, untuk dunia musik Aceh ya, yang ingin Pak Syah sampaikan, silakan. Ya, harapan kita ya, harapan para legend ya, kita bisa menangkap keinginan anak-anak generasi Z ini untuk kita bawa bersama, mengarungi sebuah hal yang baru terhadap industri musik, tanpa meninggalkan nilai-nilai akar-akar tradisi yang ada di Aceh. Jadi boleh saja musik itu, harapan kita boleh saja semua kawan tuh membuat genre-genre suka hati, tetapi akar tradisi ini harus wajib dijaga, seperti itu. Yang kedua, untuk mungkin bagi pemerintah daerah mungkin kan, walaupun namanya seni ini kan tidak terlalu berharap, tetapi kalau diperhatikan oleh pemerintah, memberi apresiasi, mengadakan pertemuan-pertemuan, mengajak ini, menggodok masalah tentang kanun kesenian gitu kan, di Aceh ini, supaya melibatkan orang-orang seni ini juga, itu juga sebuah harapan dari kami ini semuanya. Jadi ayo bekerja sama untuk membangun industri musik di Aceh ini bisa lebih kuat,
bisa lebih membumi di negeri sendiri. Oke, luar biasa ya. Jadi benar-benar harapan ini mungkin juga menjadi harapan banyak orang gitu ya, khususnya mungkin teman-teman seprofesi dengan Pak Syekh gitu ya. Oke, sebelum closing ya, sebelum tutup, Tika kepo banget nih, satu lagu Aceh yang paling Pak Syekh suka dari dulu. Nah, masterpiece-nya satu harus, ayo. Itu gimana ya, saya bukan penyanyi sebenarnya, penyakit. Aduh, beda lagi ya. Boleh dong, satu aja Pak. Itu sebuah lagu yang membuat saya pertama sekali senang ya. Lagu Rafli mungkin Anak Yatim tadi itu. Anak Yatim. Itu masterpiece. Dengarlon kisah sabuh riwayat, kisah barotat di Aceh Raya, lam karu Aceh timungan barat di saboh tempat menocalitra. Itu dia. Luar biasa, terima kasih Pak Syekh. Kita dengar bareng habis ini ya. Terima kasih sudah berbagi banyak sekali cerita menarik, berbagi banyak hal ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk semua yang nonton kita. Ya, amin. Oke, kalau gitu langsung aja Tika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.